Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana agar tanaman cabai kita terhindar dari serangan jamur penyebab antraknosa atau yang sering biasa disebut penyakit patek. Biasanya serangan antraknosa akan meningkat pada saat suhu udara rendah dengan kelembapan yang tinggi. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita cek secara berkala pH tanah atau media tanam. Jangan sampai media tanamnya itu mempunyai pH yang rendah atau drop. Jadi kita harus jaga pH tanahnya dengan cara memberikan kapur dolomit atau bisa menggunakan power soil teman-teman ya. Penyempraian fungisida sistemik maupun kontak yang terjadwal, misalnya kita lakukan 7 hari sekali dan di 7 hari berikutnya kita lakukan penyempraian lagi. Artinya setiap 7 hari kita lakukan penyempraian fungisida itu secara berkala. Penyemprotan fungisida pada tanaman cabai yang berbuah maupun yang belum berbuah memang semestinya harus kita lakukan untuk mencegah maupun mengobati serangan jamur yang menyebabkan patek atau antraknosa dan penyakit jamur lainnya. Biasanya serangan antraknosa akan meningkat pada saat suhu udara rendah dengan kelembapan yang tinggi. Itu terjadi saat intensitas hujan yang tinggi teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin saat intensitas hujan yang tinggi kita lakukan perempelan daun sehingga suhu udara itu bisa sedikit terbantu agar tidak terlalu rendah dan kelembapannya juga tidak terlalu tinggi. Yang perlu digarisbawahi, pemberian fungisida saja itu tidak akan mampu mengendalikan serangan jamur penyebab antraknosa atau patek apabila tanaman cabai kita kekurangan unsur hara makro maupun mikro. Saya sering melihat informasi di media-media pada saat intensitas hujan yang tinggi agar untuk berhenti melakukan pemupukan. Tetapi justru saya agak sedikit berbeda pendapat, dan di sini saya bukan bermaksud menggurui teman-teman ya, tetapi berbagi pengalaman yang saat ini saya terapkan. Alhamdulillah dari apa yang saya terapkan selama ini, tanaman cabai saya ini terhindar dari serangan jamur antraknosa. Di saat intensitas hujan yang tinggi, justru saya akan meningkatkan pemupukan, tetapi teman-teman harus ketahui pada saat musim hujan pemberian pupuk apa yang harus kita berikan. Di saat musim hujan nitrogen itu sudah terpenuhi teman-teman ya. Jadi kita harus tingkatkan pupuk yang mengandung unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Itu kita tingkatkan. Kenapa unsur fosfat dan kalium harus ditingkatkan? Tentu ada alasannya, agar dapat merangsang pertumbuhan serabut akar dan memperkuat batang, juga mempertebal kulit buah pada tanaman cabai kita. Apabila akar sehat, batang kokoh atau kuat, kulit buah yang tebal, jamur penyebab antraknosa itu tidak akan mudah menyerang atau menyusup ke buah cabai kita. Ditambah lagi dengan penyempraian fungisida secara berkala sehingga buah cabai kita itu terlindungi dari serangan jamur dari dalam maupun dari luar. Dari dalam kita perkuat nutrisinya, dari luar kita lakukan penyempraian. Dan satu hal lagi yang paling penting, saat intensitas hujan yang tinggi, pemberian kalsium pada tanaman cabai kita harus juga tingkatkan teman-teman ya.
karena memang kalsium itu unsur yang sangat penting untuk memperkokoh agar buah cabai kita itu tidak mudah rontok. Dan unsur kalsium itu juga harus kita tingkatkan karena dapat menekan perkembangan biak jamur penyebab antraknosa atau jamur penyebab penyakit lainnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk melindungi buah cabai kita dari serangan patek, kita perkuat nutrisinya dari dalam dengan pemberian pupuk fosfat dan kalium yang tinggi. Juga kita lakukan penyepraian fungisida secara berkala atau terjadwal. Kita jangan fokus ketika tanaman sudah terserang, tetapi kita juga harus kendalikan serangan jamur penyebab antraknosa, karena penyakit ini bisa dikatakan penyakit yang sangat serius. Salah dalam penanganan bisa menyebabkan berturunnya hasil panen, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Ditambah lagi kalau sudah terserang, biaya perawatan justru akan membengkak. Teman-teman sudah ketahui bersama, harga obat-obatan tanaman cabai itu cukup mahal teman-teman ya. Mengingat harga cabai juga tidak menentu. Jadi poinnya adalah yang pertama, kita cek pH tanah jangan sampai di bawah angkanya di bawah 5,5. Yang kedua, lakukan penyepraian fungisida secara terjadwal. Yang ketiga, cukupi nutrisi pada tanaman cabai kita. Kalau sudah 3 itu terpenuhi, insya Allah ya, jamur yang menyebabkan jamur yang menyebabkan antraknosa atau patek itu tidak akan mudah masuk atau menyusup ke buah cabai kita. Jadi sebelum tanaman cabai kita itu terserang jamur penyebab antraknos atau patek, kita itu harus kendalikan dulu teman-teman ya. Karena ya begitulah, kalau sudah terserang parah itu cukup sulit untuk dikendalikan. Saya sudah mengalami itu. Tetapi kalau kita sudah kendalikan dari awal atau kita penuhi nutrisinya, kita sehatkan pohonnya, insya Allah teman-teman, tanaman cabai kita itu terhindar dari serangan jamur penyebab antraknosa. Mungkin itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini sedikit membantu bagi teman-teman pemula agar tanaman cabai terhindar dari serangan jamur antraknosa atau patek. Jadi kendalikan dulu sebelum terserang. Baik teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.